Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tria Fitriawati dengan NIM 309 222 668. Saya mahasiswa PPG Prajabatan 2022 gelombang 1 kelas PGSDB Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Pada topik ini, kita dapat mengetahui dan memahami setiap aspek yang mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas, khususnya perbedaan yang ada pada peserta didik. Topik ini juga mempelajari beragamnya karakteristik dan latar belakang peserta didik, sehingga sebagai pendidik kita harus bisa memberikan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam proses pembelajaran dapat mempengaruhi proses pendidikan, yaitu dapat mengubah cara pandang mengenai latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik peserta didik dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik, hendaknya lebih memahami penerapan pembelajaran yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan baik, serta tidak menyamaratakan peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Pada topik ini juga mempelajari mengenai persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan serta persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran peserta didik. Dan output yang dapat dipelajari pada perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam proses pembelajaran adalah bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik dalam menyikapi perbedaan sosial, ekonomi, budaya peserta didik agar memberikan pembelajaran dapat terselenggarakan dengan baik, serta cara kita sebagai pendidik dalam mengimplementasikan sosiokultural pada peserta didik di sekolah agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik walaupun terdapat perbedaan masing-masing latar belakang peserta didik di kelas. Adapun manfaat yang dapat diterima dari pembelajaran topik ini yaitu sebagai pendidik dengan merencanakan langkah yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran yang nantinya akan berpengaruh dengan cara kita dalam memberikan model dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang mempunyai perbedaan latar belakang dan karakteristik di dalam kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.